Komitmen pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo untuk pembangunan IKN Nusantara tidak perlu ditanyakan lagi. Namun akankah komitmen ini akan tetap bertahan kala pemerintahan berganti tahun depan? Groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur di IKN Nusantara terang benderang menunjukkan komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Dalam kunjungannya ke IKN Nusantara pada 1 dan 2 November, Presiden Joko Widodo melihat langsung dimulainya pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, di antaranya Bandara Udara IKN, 2 rumah sakit, dan sekolah dengan total nilai investasi yang telah masuk senilai 45 triliun rupiah. Namun akankah proyek ini tetap berjalan meski pemerintahan dipastikan berganti pada tahun depan? Kita simak komitmen ketiga pasangan Capres-Cawapres mengenai pembangunan IKN Nusantara. Yang pertama, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam dokumen visi misi dan program kerjanya secara spesifik disebutkan terkait keberlanjutan program IKN, bahkan memastikan percepatannya. Namun beberapa waktu lalu Ganjar sempat menyebut untuk membangun pusat tatanan negara baru yang besar harus mengedepankan perhitungan yang matang, khususnya di sektor perekonomian. Tidak hanya membangun gedung, tapi kita bicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, ya, dan kemudian semua infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN, itu adalah cerita masa depan Indonesia. Pasangan yang kedua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya, Prabowo dan Gibran secara spesifik menyebutkan akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara secara berkelanjutan. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga beberapa kali diajak oleh Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung pembangunan IKN Nusantara. Lalu bagaimana dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya, pasangan Amin tidak menyebutkan secara spesifik terkait proyek IKN, namun hanya mengusung 9 program pembangunan di Kalimantan, di antaranya penerapan ekonomi hijau hingga pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Anies menyebut pihaknya tidak akan menghentikan suatu proyek atau program yang sudah berjalan bila memang membawa manfaat luas. Sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Ustaz? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Untuk jaminan hukum dan memastikan keberlangsungan proyek pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara, DPR pun telah mengesahkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara pada 3 Oktober 2023 lalu. Sejumlah pihak pun meragukan proyek ini akan tertunda. Namun seberapa besar prioritas pembangunan IKN Nusantara dibandingkan dengan program-program lain yang nantinya akan diusung para Capres dan Cawapres? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.